'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. 'Cause my messages are Ranking timnas Indonesia melesat, usai bawa pulang 1 poin dari Arab Saudi. Mengejutkan, karena kecewa imbang lawan Indonesia, Mancini bongkar borok klub Arab Saudi. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, menyampaikan kekecewaannya setelah timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, duel timnas Indonesia vs Arab Saudi yang berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Bahkan, secara mengejutkan timnas Indonesia mampu unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Ragnar Oratmangun di menit ke-18. Tembakannya mampu memperdaya kiper Arab Saudi usai sempat menyentuh Sandy Walsh. Kemudian Arab Saudi menyamakan skor di masa injury time babak pertama berkat gol Musab Al-Juwair, tendangan kerasnya berbelok arah usai membentur Kelvin Verdong. Dalam laga ini, menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki kesulitan dalam memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan. Dikutip dari Aryadia, Mancini menjelaskan bahwa masalah dalam penyelesaian akhir telah menjadi kendala yang dihadapi timnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami memiliki masalah dalam memanfaatkan peluang, yang jelas-jelas kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai tolok ukur performa kami, ujar Mancini. Lebih lanjut, Mancini menekankan pentingnya partisipasi para pemain nasional di klub mereka sebagai pemain inti. Menurutnya, banyak dari pemainnya yang tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup di klub masing-masing. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi sebagai pemain inti bersama klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan lokal, dan tidak ada solusi untuk dilema ini, ungkap pelatih asal Italia tersebut. Mancini menambahkan bahwa solusi atas masalah ini adalah meningkatkan kerjasama antara tim nasional dan klub-klub di Arab Saudi. Kami hanya perlu mengintensifkan kerjasama dengan mereka, tuturnya. Menandaskan kebutuhan akan sinergi yang lebih baik antara tim nasional dan klub, hasil imbang ini meninggalkan Arab Saudi dengan pekerjaan rumah yang cukup berat menjelang pertandingan kualifikasi berikutnya, sementara Indonesia mendapat dorongan moral setelah mengamankan poin penting di kandang lawan. Pertandingan ini tidak hanya penting dalam konteks kualifikasi, tetapi juga sebagai refleksi atas kebutuhan strategis yang harus ditangani oleh kedua tim. Di lain sisi, pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, tak ragu melayangkan pujian kepada timnas Indonesia. Mancini mengungkapkan betapa sulitnya laga melawan timnas Indonesia. Menurutnya, kesulitan yang dirasakan Arab Saudi itu karena lawan punya kualitas dan dihuni oleh pemain-pemain anyar yang mentas di Eropa. Itu adalah pertandingan yang sulit, dan pertandingan pertama selalu sulit, kata Mancini. Kesulitan pertandingan ini disebabkan oleh fakta Indonesia adalah tim yang bagus dan memiliki beberapa pemain yang bermain di Eropa, imbuh pria asal Italia itu. Hasil imbang ini membuat Arab Saudi berada di posisi 3 dengan 1 poin. Sedangkan timnas Indonesia duduk di urutan 4 dengan nilai yang sama, adapun timnas Jepang memuncaki klasemen dibayangi oleh timnas Bahrain dengan nilai sama yakni 3. Sedangkan, timnas Australia dan timnas China berada di posisi 5 dan 6 dengan 0 angka. Ranking timnas Indonesia diprediksi kembali melesat usai membawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi. 1 poin itu begitu penting bagi timnas Indonesia yang terus mengincar kenaikan peringkat dalam ranking FIFA. Posisi skuad Garuda yang menempati peringkat ke-134 dalam ranking FIFA memberikan keuntungan besar usai menahan Arab Saudi yang ada di posisi ke-56. Jauhnya jarak tersebut membuat Indonesia diprediksi naik beberapa peringkat untuk rilis ranking FIFA berikutnya.
Menurut Putih Rankings, Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,88 poin dari pertandingan ini. Sementara Arab Saudi mendapat pengurangan poin 6,88 poin. Dengan tambahan poin tersebut tim asuhan Sintayong ini akan mengoleksi 1115,61 poin. Dengan begitu Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa merangsek naik 3 peringkat ke posisi ke-131. Tambahan poin itu bisa membuat timnas Indonesia makin dekat dengan target PSSI untuk sampai ke dalam 100 besar dalam ranking FIFA pada tahun ini. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi adalah sejarah baru bagi tim Garuda. Berdasarkan data 11v11, laga di Jeddah dini hari tadi merupakan pertemuan ke-12 antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dan ini adalah kali pertama dalam sejarah timnas Indonesia berhasil mencuri poin di markas Arab Saudi. Dari total 12 pertemuan, Indonesia menelan 10 kekalahan dan 2 kali imbang. Hasil imbang lainnya didapat timnas Indonesia saat bermain 0-0 melawan Arab Saudi pada laga persahabatan di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 7 Oktober tahun 2011. Hasil imbang melawan Arab Saudi bukan hanya hasil bersejarah bagi timnas Indonesia, tapi juga menjadi hasil positif yang membangkitkan semangat skuad Garuda. Kondisi tim baik, semua happy mengukir sejarah mencuri poin di kandang Saudi, ucap manajer timnas Indonesia Sumarji pada Jumat pagi. Berbekal hasil imbang melawan Arab Saudi, timnas Indonesia semakin percaya diri jelang menghadapi Australia. Terlebih di laga pertama Australia dikalahkan Bahrain 0-1 di kandang sendiri. Ragnar Oratmangun mengeluarkan candaan terhadap Sandy Walsh terkait gol yang tercipta ke gawang Arab Saudi. Kondisi simpang siur sempat terjadi setelah timnas Indonesia mencetak gol ke gawang Arab Saudi saat laga berjalan 19 menit. Gol tercipta setelah tendangan Ragnar yang mengarah ke gawang, berubah arah setelah mengenai Sandy Walsh dan kemudian masuk ke gawang Arab Saudi. Semula gol dinyatakan menjadi milik Sandy Walsh. Bahkan pihak PSSI melalui akun Instagram menyebut gol tersebut dicetak oleh Walsh. Gol Sandy, Manyala, tulis akun resmi Instagram Timnas Indonesia. Namun, beberapa menit kemudian gol tersebut dinyatakan menjadi milik Ragnar. Pihak Timnas Indonesia meralat informasi berdasarkan keputusan FIFA. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar, tulis pihak Timnas Indonesia. Melalui akun Instagram miliknya, Ragnar kemudian bercanda dengan menggoda Sandy Walsh terkait gol tersebut. Sambil mentek akun Sandy Walsh, Ragnar mengunggah foto konfirmasi dari FIFA terkait status gol ke gawang Arab Saudi. Ragnar juga memberikan emoji tersenyum dengan menutup mulut dan emoji love untuk Sandy Walsh dalam postingan tersebut. Dengan gol ke gawang Arab Saudi, Ragnar kini sudah mencetak 2 gol dari 5 penampilan bersama timnas Indonesia. Gol pertama dicetak Ragnar saat penampilan debutnya melawan Vietnam, tanggal 26 Maret lalu. Tidak masalah siapa yang mencetak gol ke gawang Arab Saudi, satu yang pasti hasil imbang melawan Arab Saudi memberi kepercayaan diri untuk timnas Indonesia jelang melawan Australia nanti.